Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,20% ke angka 6078. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BBRI untuk melihat bagaimana potensinya menjelang right issue. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang masih banyak diminati investor institusi dan beberapa saham yang masih bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mari. Saham Mari hari ini ditutup bertahan di harga 555. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham Mari mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, setelah itu dalam satu minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat berada di sekitar harga 580. Sedangkan untuk supportnya bisa dilihat di sekitar harga 550. Jadi saat ini Mari masih bertahan di atas harga 550 ini. Sedangkan untuk resisten memang masih beberapa kali terlihat gagal break. Jika kita lihat secara candle, menurut saya Mari saat ini sudah mulai kurang bagus karena beberapa kali mendorong ke atas dan terlihat masih gagal break. Jadi dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan jika kita lihat berita ini, saham Mari ini sangat diminati oleh investor institusi. Memang banyak investor besar berminat membeli saham Mari ini. Tapi apabila teman-teman baru mau entry hari ini atau saat ini, bukan berarti setelah ada berita ini teman-teman langsung membeli saham Mari di harga yang ada saat ini. Karena untuk saat ini sebaiknya wait and see. Karena Mari sudah naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat data broker summary, pada perdagangan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini terlihat masih melakukan distribusi pada saham Mari. Jadi dari data yang kita dapat, secara candle menurut saya sebaiknya teman-teman apabila membeli saham Mari bisa tunggu di sekitar support di harga 550. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu Mari terkena pullback menembus support di harga 550 menuju support di harga 500. Apabila berhasil rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena saat ini memang Mari kenaikannya sudah sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman beli di harga atas ternyata support di harga 550 ternyata terlewati minggu ini, Mari ada potensi untuk turun mengetes support psikologis ini. Dan selama masih bertahan di atas harga support psikologis 500 ini, garis uptrend Mari belum patah. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak naik kembali mengetes support resisten di harga 580. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Mari di harga bawah atau minimal di bawah harga 500, selama masih berada di atas harga 500 menurut saya tidak perlu melakukan take profit dulu. Atau sebelum garis uptrend Mari patah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat masih banyak sentimen positif dan secara grafik pun saat ini Mari masih bergerak uptrend. Selanjutnya saya menganalisa saham INKP. INKP hari ini naik 3% lebih ke harga 8.025. Bisa kita lihat di grafik, saat ini INKP telah naik mencapai resisten di harga 8.000 atau mencapai target analisa pada video sebelumnya. Dan jika kita lihat secara tren pun saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi sebelumnya INKP bergerak sangat downtrend. Dalam satu minggu terakhir ini kenaikan INKP lumayan tinggi dan telah berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Dan untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 7.400. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 8.650. Jadi memang untuk jangka pendek bisa kita bilang ini sudah uptrend. Tapi untuk tren jangka menengah belum bisa kita bilang uptrend selama masih gagal naik melewati garis EMA 150. Jadi apabila INKP naik mendekati garis EMA 150 ternyata gagal break, maka INKP akan mulai bergerak sideways untuk jangka pendek. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun hari ini mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, dalam 1 minggu ke depan saya lihat INKP masih berpotensi besar untuk lanjut naik mengetas garis EMA 150. Tapi untuk beberapa hari ke depan memang masih ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback sementara. Karena memang sudah naik lumayan tinggi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa beli pada saat breakout dari resisten harga 8.000 dan take profit apabila terlihat gagal break dari harga 8.650 atau garis EMA 150-nya, atau tunggu INKP pullback menuju garis EMA 50 atau turun mengetes garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry. Jadi tergantung strategi teman-teman. Mau beli pada saat besok apabila konfirmasi break dari resisten, tapi teman-teman harus lebih disiplin karena INKP sudah naik lumayan tinggi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Jadi Tekim dengan INKP pergerakannya menurut saya hampir sama. Bisa kita lihat Tekim saat ini juga sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi tidak seperti INKP yang sudah menyentuh garis resisten di harga 8.000. Tekim hari ini baru berhasil naik dari garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman menganggap INKP saat ini sudah lumayan tinggi dan dekat dengan resisten, teman-teman bisa amati saham Tekim yang saat ini masih di daerah supportnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim juga masih ada potensi untuk naik mengetes harga 8.000. Jadi masih ada potensi naik mendekati harga 8.000 minggu ini. Tapi untuk saham Tekim harus hati-hati juga karena masih ada potensi Tekim untuk turun saat menyentuh harga 8.000 ini. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 7.475 atau bisa dibulatin 7.500, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break dari harga 8.000. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Sedangkan tuh garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 8.825. Jadi saham Tekim dan INKP menurut saya masih layak untuk diamati karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham PTPP. Banyak teman-teman yang merequest saham-saham konstruksi untuk saya analisa, tapi memang dalam 1 minggu terakhir ini belum saya analisa saham-saham konstruksi karena menurut saya pribadi saham-saham konstruksi saat ini trennya belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend. Walaupun memang 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat untuk saham PTPP ini hari ini terkonfirmasi masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi secara trend saat ini masih bergerak sideways. Jadi belum ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Karena saat ini memang masih sideways dan masih terhalang oleh garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 920. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 835. Jadi memang support di harga 835 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham PTPP ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing pun 1 minggu terakhir ini masih keluar dari saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP masih akan bergerak sideways minggu ini. Jadi memang masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 835. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade, bisa tunggu di sekitar daerah supportnya. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 ini. Jadi memang PTPP memang masih layak untuk masuk ke watchlist teman-teman. Tapi paling aman adalah tunggu PTPP naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, target berikutnya tuh di harga 1000. Dan secara trend akan lebih baik karena sudah terkonfirmasi uptrend PTPP patah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.